sekarang mengalami utang 8.000 triliun. Bayangkan tuh, berapa persen dari APBN kita hanya untuk bayar utang. Jadi tidak ada lagi, kalau dalam bahasanya itu tidak ada lagi Selamat sore. Yang pertama-tama tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Amin Kamil yang mengundang saya untuk diskusi di Wapres. Ketika Mas Amin melakukan WA-WA sama saya dalam 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu saya dalam keadaan kurang sehat. Jadi menurut dokter tangan kiri saya ini berpotensi stroke. Artinya apa? Barangkali setelah saya tua 63 tahun itu saya tidak bisa menjadi kiri. Tangan saya kiri ini tidak bisa mengepalkan lagi. Tidak bisa mengepalkan tangan kanan saya masih bisa, kalau tangan kiri sudah tidak bisa. Nah, apakah itu satu isyarat? Saya tidak tahu. Tadi jadi kan begini. Jadi kalau Mas Amin mengambil tema Indonesia di persimpangan jalan sejarah, di dalam pikiran saya Indonesia ini sudah tidak di dalam persimpangan sejarah lagi. Yang pertama karena begini, karena Indonesia ini sebagai satu republik itu mengalami up and down itu justru ketika di awal-awal proklamasi dan sebelum proklamasi. Jadi dari mulai 1930 sampai 65 itu betul-betul Indonesia dalam persimpangan sejarah. Artinya Indonesia mau ke kiri atau mau ke kanan. Nah itu disitulah persimpangannya. Tetapi kemudian Indonesia setelah 65 itu betul-betul justru ketika reformasi. Jadi kalau orang-orang seusia saya gitu, saya Mas Amin, Mas Ibu Nugroho, Mas Malik dan lain-lain, Mas Dimas ya kan, yang saya kenal, Mas Ben itu pasti ada residu tentang apa itu ideologi, apa itu cara pandang, spirit perjuangan itu pasti ada. Tetapi kalau kayak Bung Toto ini ya, anak Gen Z gitu, ini yang penting hidup itu nyaman, aman, dapat. Sementara kita dulu berdarah-darah dengan ideologi itu. Tahun 80-an itu masih ada residu ideologis. Nah, residu ideologis itu baik dalam sastra, baik dalam sosial politik itu ini gitu, kita ekspresikan gitu. Tebusannya tidak main-main. Saya hanya diskusi dibawa ke Nusa Kambangan. Saya di penjara di Nusa Kambangan, itu hanya diskusi loh. Non violent. Itu kalau Minka itu, untuk seorang mengatakan pada Minka, kita sudah melawan dengan kata-kata secara terhormat. Tapi secara terhormat itu menurut kita, menurut Orde Baru itu tidak terhormat. Nah, jadi apa yang terhormat? Nah, kita tidak, itulah makanya dalam pikiran saya Indonesia yang berliku-liku itu sudah tidak ada lagi jalan persimpangan. Kenapa? Karena Indonesia ini bagian dari dunia. Jadi kalau orang mengatakan the end of history, sejarah sudah berakhir. Jadi pergolakan pemikiran, bahkan perang itu terjadi pada abad 20. Pada
waktu orang seperti Pramudia, orang seperti Soekarno, orang seperti Soeharto, orang seperti Kartini Ali Sabana itu betul-betul di dalam pikirannya itu ada pertempuran gitu. Pertempuran ideologis. Tetapi setelah jatuhnya Rusia, jadi ketika Uni Soviet bubar itu, pikiran-pikiran kini itu sudah terpinggirkan gitu. Bahkan kalau teman-teman yang ini mengatakan omong kosong itu Marxisme, padahal tidak seluruhnya dalam teori-teori Marx itu tidak dipakai, tidak relevan juga. Misalnya teori perjuangan kelas itu masih relevan dengan kehidupan sekarang misalnya, atau teori nilai lebih dan sebagainya. Nah, Indonesia yang berliku-liku ini itu didesain oleh elit dari sejak katakanlah Habibie sampai Jokowi. Nah, itu sudah betul-betul Indonesia ada dalam yang disebut dengan demokrasi liberal dan ekonomi kapitalistik. Nah, sekarang sudah masuk dalam ekonomi kapitalisme level 5 yang sekarang ini sudah masuk dalam sejarah. Mas Isti pernah diubur-ubur tentara di penjara kemudian diinjek-injek kaki, nggak ada yang tahu. Perdebatan antara Bung Karno dalam konstituan di dalam PPK, ya BPUPK dan sebagainya, udah nggak ada yang tahu. Kemudian bagaimana PKI berjuang untuk bangsa dengan ideologinya, kemudian juga melakukan beberapa kasus-kasus yang kemudian nggak ada yang tahu. Akhirnya karena nggak tahu sejarah, ya itu tadi ya mengalami krisis identitas, nggak punya referensi. Karena sejarah dianggap nggak menguntungkan, dianggap nggak ada untungnya belajar sejarah. Dan anak sekarang kalau ditanya, kamu belajar sejarah, apa nggak bisa menghasilkan uang? Gitu. Belajar sejarah, itu kan masa lalu mas. Padahal kita bisa hidup seperti sekarang ini yang dinikmati oleh generasi yang ada itu karena orang-orang tua kita dulu yang disebut dengan founding parents itu, yang nggak mau menyebut founding fathers, nanti madirnya marah. Saya selalu menyebut founding parents itu memahami, mengerti, menguasai sejarah dalam dirinya, sehingga beliau-beliau tidak menjadi generasi yang hilang di tengah pusaran arus peradaban yang mereka hadapi setiap saat itu. Mereka punya jangkar, mereka punya referensi. Orang seperti Mas Isti Nugroho, saya yakin beliau paham, ngerti, tahu tentang sejarah kebangsaannya melalui sastra, dengan pemikiran-pemikirannya yang ada, sehingga beliau memiliki suatu kerangka pijakan ideologi, memiliki perspektif, memiliki pegangan ketika memandang melihat sesuatu itu. Nah, ketika ini nggak ada, ya gampang saja dia hanyut. Maka akhirnya saya berpikir bahwa sejarah itu Mas Amin bukan sekedar kronologi peristiwa masa lalu,